podcast Semansa. Bersama saya Alia Rahma dan teman-teman kita dari PD Center SMA Negeri 1 Gupaka. Ada Ibu Zriati. Assalamualaikum. Ada Kak Saras. Halo. Ada Kak Vira. Hai. Dan ada Kak Putri. Halo. Jadi hari ini Alia ingin mengupas tuntas atau menceritakan nih sama ibu dan teman-teman tentang apa sih sebenarnya center itu. Seputar tentang center gitu ya. Jadi center itu apa nih Bu? Center itu sebuah PD di Semansa yang membahas tentang seni. Tentang seni. Luas nih berarti Iya, luas. iya. Dia Seni. mencakup seni aja gitu, Bu. Iya, mencakup seni kayak Mafirat ya, udah berkembang dia. Seni apa itu, Kak Seni Vira? apa tuh Kak Mafirat? Saya sendiri itu seni kriya, Bu. Iya. Jadi bukan hanya tentang drama, Iya. bukan hanya puisi, dia terus berkembang. Berarti luas ya, sampai ke kreativitasan Iya. pun ada di dalam seni. Kalau Kak Saras anggota PD Center nih, di bagian mana nih Kak? Di bagian tulis menulis. Oh, puitis nih Kak Saras kayaknya. Iya dong. Terus kalau Kak Putri di bidang mana? Kalau aku sendiri di bidang baca puisi. Baca. Nulis berarti? Kalau nulis belum tertarik, kurang tertarik, terus juga belum ada kemampuan. Tapi Kak Putri Terlalu banyak loh tulisan Iya. beritanya. Top Terus selain puisi, tulis menulis dan kriya, ada apa lagi nih Bu di center? Itu kayak Bang Rehan ya. Bang Rehan itu apa coba? Kalau Rehan sendiri Kuncinya loh, Bang Rehan ini kuncinya loh ke kunci penyebaran. ya sih. Kunci loh. Ngedit, Semansa. Kameramen, editing, ya. Fotografi juga. perfilman nih. Perfilman. Iya, yang dengan Dia- teknisi tuh ya iya. Bang Rehan. Bener. Dia kru. Iya. Di balik Macam itu Bang kesuksesan Rehan. kita. Jadi di balik kami nih teman-teman yang sering tampil dengan nama center, ada Bang Rehan di belakang yang mendorong kami. Iya benar. Terus Bu, sebenarnya center itu singkatan dari apa Bu? Ibu sekalian cerita nih ya sejarah center. Seru nih Seru. dengan cerita. Center itu pertama kali namanya seni puisi dan drama. Itu pertama kali didirikan tahun 2008 kalau nggak salah. Berarti Udah lama dong, 16 tahun. Sekarang umur kakak berapa? 17 tambah 1. 17 tahun. Sampai kerimang tuh kan. Iya. Nah, 2008 itu dia berdiri, waktu itu masa kepemimpinan Semansa itu Pak Tarigan, Pak Badarwin Tarigan. Nah, terus dia berkembang nggak hanya lagi di bidang puisi, nggak hanya di bidang drama, berubah namanya menjadi Sendrapo, seni drama dan puisi. Masuklah seni situ. Kemudian terus berkembang karena seni juga berkembang menjadi center. Ini angkatan center nih. Kami angkatan Iya. 14. Iya benar, kami angkatan ke-14 di PD Center ini teman-teman. Itu senternya pertama kali namanya oleh Bang Fatir ya? Fatir. bukan Bang Ilham. Bang Ilham. Bang Ilham. Bang Ilham. pertama kali. Jadi kami berkolaborasi menciptakan nama center saat Iya. itu dengan angkatan 13, Iya. angkatan di atas kami. Itu dia sejarahnya center sampai sekarang terus berkembang, masuk kerjasama dengan beberapa guru yang pede, misalnya Pak Rofi itu seharusnya membawa yang Mafira bilang, Iya. tapi bergabung dengan center dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan seni dan teknologi. Kalau kayak konten Iya. kreator gitu, Bu. Iya, masuk ke center. Oh, luas ya. Iya. benar-benar. Berarti kalau misalnya ada mau jadi YouTuber nih, Bisa anak masuk masa bisa sini. masuk center kalian. Dan alhamdulillah udah banyaklah menghasilkan bintang-bintang di Semansa. Apa aja tuh? Termasuk Alia. Iya. Masuk ke Alia. Termasuk Alia. Iya, kalau Alia sendiri lebih ke teaternya Bu, tapi versi Iya. modern, yaitu monolog. Gimana sih Bu perasaan Ibu dari 2008 sampai 2024 terus membina center? Ada nggak sih Bu rasa kayak bosen Iya. atau kayak aduh lelah banget nih ngelatih anak-anak gitu? Ya, sebagaimana
gitu ya. Guru kan juga manusia gitu ya. Iya, Bu. Menghadapi anak-anak, menghadapi dari zaman ke zaman, bosan, muak, jenuh, pastilah ya. Tapi kalau ibu itu kan terhiburnya dengan apa? Ibu bilang tadi bintang-bintang di semansa itu banyak. Gitu. Terhiburnya dengan itu. Ada jeripayah yang segitu banyak, ada hasilnya dapat membawa nama semansa. Wah itu keren. Berarti sesuai kata pepatah nih Bu, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya benar, betul. Jadi terharu. Ternyata kebahagiaan ibu sebagai pembina center itu hanya sekedar kami bisa menuruti kata-kata ibu dan kami menunjukkan ke ibu. Iya, sebenarnya gini sih, nggak hanya Bu, kami juara 1, Bu, kami dapat enggak. Kalian tampil itu udah suatu kemenangan. Kenapa? Berarti kan bisa mengalahkan ketakutan dalam diri. Kan gitu karena bisa mengolah apa yang ada di dalam diri. Itu jauh lebih keren daripada yang menang gitu. Tapi yang menang itu juga tujuan. Kita kan nggak pungkiri ya. Itu tujuan, itu juga artinya apa? Itu kan sebuah semangat ya. Sebuah semangat, inilah aku bisa ini. Apa buktinya? Inilah ada ini. Seperti itu dia. Jadi suatu kebanggaan lah bagi semansa lah. Sebagai motivasi juga nih buat teman-teman. Iya. Terus apalagi ya, Kak Afira, Kak Putri ada penasaran nggak nih soal center? Mumpun ada pembinanya nih di sini. Kalau soal penasaran ada sih Kak ya. Mungkin gini Bu, dari beberapa tahun ke tahun kan pasti Ibu menghadapi berbagai kayak masalah atau problem nih Bu. Nah itu gimana cara Ibu mengatasinya? Apakah dengan suatu teknik atau dengan program tertentu gitu Bu? Kita gini aja ya, sesuai kata pepatah yang kita ikuti ya. Setiap zaman itu kan ada orang, Iya. kan? Setiap orang itu Ada masanya, iya, ada gitu. masanya. Jadi kita ikuti sih. Kalau zaman yang ini sesuai sama ya. Kita ikuti arusnya kan seni nggak bisa dipaksa. Iya. Kan? Dia harus tumbuh dalam diri gitu, nggak bisa. Ibaratnya seni itu kan kau harus berjalan kemari ya nak. Dia nggak mau tuh berjalan kemari. Ibu dorong, akhirnya kan jatuh. Karena kan nggak fashionnya. Nggak ada hasilnya gitu. Tapi kadang-kadang gini kan, dengan perkenalan ini loh nak, seni ini yang kalau baca puisi ini loh nak, kau nanti seperti inilah nak. Kadang-kadang dia nggak yakin tuh, saya nggak bisa loh Bu, saya nggak suka loh Bu ke situ. Nah dengan motivasi kakakmu yang lalu itu nggak bisa gini, tapi mentalnya juara, pasti kamu bisa. Nah kadang-kadang tunggu itu minat-minat yang dia nggak tahu, bukan nggak ada, tapi dia nggak tahu tuh minatnya di mana sih. Mudah-mudahan, alhamdulillah masuknya center banyak sih siswa yang seperti itu. Itu juga suatu kebanggaan, dia bisa dapat menggali apa sih yang ada pada diriku. Kenapa kemampuan itu kan anugerah Tuhan ya. Nah, kalau kita diamkan juga ya kita berdosa kan gitu kan. Kan harus kita bilang Mubazir ya, Bu, iya, ya. bukan kita bangga gitu, tapi kita menunjukkan kemampuan gitu. Aku mampu loh ke sini, aku ahli di sini loh. Kita kan nggak bisa. Orang seni itu pasti nanti kehidupannya gini kan, nggak sekarang tuh kita lihat kan, kadang orang seni juga bisa di atas gitu. Nah, kan nggak sesuai itu nggak hanya bidang akademik, ada bidang non akademik. Nah yang kayak gitu tuh kita bina di center gitu lah. Berarti Ibu memporsikan kami di tempatnya masing-masing. Iya, Tapi tidak sebelumnya memaksa. Ibu kasih motivasi dulu Iya. dengan memperkenalkan. Iya. Berarti cara Ibu, ini kan Ibu pembina kami nih, dan kami contoh ya ini Bu, kami berempat aja memiliki mungkin karakteristik Yang berbeda-beda. ya. Iya. Jadi dengan cara apa Bu Ibu mengetahui kalau basic kami itu kamu Potensi. baiknya di sini gitu, kamu baiknya di sini gitu. Gitu ya. Itu yang pertama kita lihat misalnya warna suara. Oh ini warna suaranya dia bisa begini, warna suaranya dia bisa begini. Kadang-kadang gini juga ada, Bu, saya mau baca puisi loh Bu, tapi warna suaranya itu nggak ada gitu. Iya. Warna suaranya itu, oh rupanya dia ke monolog kayak Arya itu kan kepingin tuh mulai-mulai ya baca puisi, tapi kan gue lihat kan warna suaranya nggak di sini. Nah itu kita arahkan aja perlahan-lahan gitu. Terus kan nanti kan dengan menyadari oh iya ya aku di sini, dia akan merasa nyaman gitu. Nyamannya itulah nanti kreativitasnya itu terlihat di mana dia. Jadi menghadapi itu kita nggak usah paksakan, biar aja itu mengalir. Tapi kita lihat itu loh contohnya kayak gini. Itu loh warna suaramu kayak gini, yuk kita rekam ya, cocok enggak? Ibu arahkan lagi, ibu kasihkan lagi ke dia loh gitu. Jadi kita nggak usah dipaksakan, karena sekali lagi yang seni itu nggak bisa dipaksa. Jadi oh iya ya,
nggak bisa ini ya Bu, tapi saya kepingin di sini. Lah di sini juga kamu akan lebih bisa nak. Nah, gitu aja sih kalau ibu selama Benar-benar. ini. Iya Bu, emang contoh nyatanya Kak Alia ya Bu. Pertama menang ke Sendrap, dulu namanya masih Sendrapu nih teman-teman. Iya. Karena namanya Sendrapu otomatis lebih cenderung ke puisi bagi Iya. Alia. Jadi kemarin itu Alia memperkenalkan diri dengan ikut lomba ya Bu ya, puisi. Dan alhamdulillah kemarin itu nggak menang. Nggak pengalaman. Masa kayak gitu ya Kak ya? Nah. Ke koran apa tuh Kak? Ke koran Bu. Iya, waspada kali masalahnya. Bukan? Iya, Itu bisa sampai nulisnya udah paten loh, nulisnya udah sampai ke sana menang tuh dari sekian ratus. Cuma bacanya memang suaranya nggak di situ. benar. Belum rezekinya rupanya di monolog. Nah, yang seperti itu aja sih Ibu arahkan. Kemarin itu lombanya tulis puisi dulu nih teman-teman. Terus Iya. iseng-iseng ikut sama angkatan 13 juga ada yang ikut ya Bu ya. Kak Fatir ya? Iya benar Kak Fatir. Kak Yang Fatir. sekarang ada di veteran Jogja Iya, nih, veteran Jogja teman-teman. teman-teman. Terus waktu itu ternyata kami berdua lulus sebagai finalis untuk lomba membacakan puisi yang kami ciptakan. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikutinya, cuman belum juara saat Belum itu. juara. Belum rezeki. Iya. Terus penting ibu dapat mengarahkan pelan-pelan ke teater, ke monolog ya zamannya sekarang. Dan Alia merasa nyaman dan merasa kayaknya ini deh aku Iya. gitu. Terus kalau Alia jadi penasaran nih Bu, karena ibu tadi ngebahas bakat Alia nyamannya di sini. Alia jadi penasaran sama Kak Saras. Kak Saras ini terkenal pendiam kan Bu ya? Iya, pendiam. Alia ingat tuh dulu ibu selalu bilang, oh Saras ini di kelas juga pendiam gitu. Terus rupanya Kak Saras ini lebih keren di antara kita bertiga nih teman-teman. Banyak tulisan-tulisannya yang mungkin lebih menginspirasi daripada hanya sekedar ucapan-ucapan kami. Lebih ke penasaran sih Kak, inspirasi kakak pertama itu kenapa ingin menulis itu apa? Apa karena kakak merasa kakak pendiam nih, nggak ada teman Introvert. cerita Iya, yang introvert. diekspresikan Iya, iya diekspresikan benar lagi. itu dia apa jadi diekspresikan. Jadi awal-awal aku mulai nulis itu karena iseng sih. Awalnya kita sama nih Kak Alia, Saras juga dulu tuh nulis tuh kayak orang. Tapi akhirnya ibu arahkan, akhirnya mulai tuh nulis kayak puisi, cerpen. Terus Saras tuh merasa kayak, oh ternyata asik nih. Jadi tuh Saras gelutin. Terutama emang agak pendiam sih ya. Ternyata kayak nulis tuh lebih seru. Akhirnya ada Saras gelutin tuh. Mungkin teman-teman bisa mencoba nih kayak dia sampai ada bakat nulis, mungkin mau mulai coba nih ya Kak Alia. Benar-benar. Cuma nih Kak Sarah ini satu ya, sampai sekarang nih belum bisa ibu ini ngatasin. Ngatasin apa apa itu itu? lagi dengan lomba nih. Kalau setiap tuh ada lomba, Sarah ikuti loh, nah pasti menang. Alasannya tuh ada aja. Dari kelas 10 tuh sampai kelas 12 nih. Kayaknya lomba itu benar-benar ada yang gila. Takut apa ya Kak Saras? Ada Kak Saras Gimana nih, tuh? Mungkin penulis bisa, tapi mungkin kepercayaan diri bisa agak kurang. Itu sih yang harus Harus dibangun. Iya, dibangun. kayak susah banget kena merasa pede. Nah, bahas rasa pede nih. Kalau Kak Putri sama Kak Afira, gimana sih Kak rasa meningkatkan kepercayaan diri biar Kak Saras juga bisa nih next time ikut-ikut lomba Kak Iya. Saras. Oke, jadi dimulai dari aku sendiri dulu. Nah, kan dibilang sama Kak Saras tadi, dia mungkin kayak takut dengan adanya lomba ini. Nah, di balik itu kita juga butuh satu referensi atau tokoh yang mendasari kita kesuksesan itu. Jadi di balik tokoh itu kita bisa melihat, oh dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Jadi kita mencoba sesuai dengan porsinya, kita ikuti proses dan alurnya, dan insya Allah jika rezeki mungkin kita bisa meningkatkan prestasinya. Lalu dari percayanya diri tadi, kita kembangkan terus kreativitas kita kembangkan terus potensi kita. Jangan takut dan jangan dengar apa omongan orang lain. Berarti menurut Kak Putri, ketika kita melihat orang yang lebih dari kita jangan insecure, Iya. tapi mencoba menjadi dia. Pasti. Yes. Kalau dari Kak Fira? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke mungkin saya dulu juga nggak percaya diri ya, tapi melihat kayak seseorang nih dia berhasil nih, apa sih yang membuat dia ini berhasil sampai kayak gitu, sementara saya yang orang yang nggak percaya diri nih, takut dengan banyak orang, takut untuk di hadapan umum, tetapi dengan melihat prestasi-prestasi yang dihasilkannya, saya kayak merasa Termotivasi. termotivasi, kayak rasa saya pingin lah
berada kayak posisi dia nih. Terus apa sih yang harus saya lakukan? Oh, berarti saya harus melawan yang rasa kepercayaan diri saya tadi tuh nggak ada, menjadi percaya diri nih. Nah, mungkin dari situ dengan saya mengubah itu membuat Rasa saya kepercayaan diri tumbuh ya. tumbuh. Jadi kayak saya tadi puisi nih, Ibu di center. Nah, puisi yang dimana saya dulu kalau pra pembelajaran nih yang di teman saya nih, saya grogi karena belum pernah di hadapan umum nih, kayak masih kaku-kaku gitu. Terus semakin saya sering nih ngelakuinnya, oh ternyata nggak senervous yang pertama ya. Dia masih kayak relax gitulah. Terus dari situlah kayak percaya diri saya itu nggak meningkat. Dia nggak seperti dulu gitu. Ada perkembangannya. Iya, gitu ada ya, perkembangannya. Mungkin tekad aja gitu. Tekad, iya, Bu. Kalau orang bisa tuh kenapa ya? aku Iya. nggak bisa? Iya. Gua rasa Itu sih kunci tekad Tadi aja. ya, Pertama pertama ketika kakak memiliki seseorang yang termotivasi, ikutin Iya. alurnya. Terus yang kedua, tadi pertamanya kakak Kembang. penasaran ya, Penasaran, kok dia iya, bisa rasa ya, aku penasaran itu. enggak gitu. Terus refleksi nih ke belakang, oh ternyata aku terlalu takut untuk tampil di depan umum. Dan kakak mencoba menghilangkan Iya. itu dengan bimbingan guru PD kami. Kakak terus dilatih ya untuk Iya, tampil di pembelajaran benar. pertamanya. Terus itu tadi karena udah merasa nyaman, pertama kali tampil enak nih, seru Iya, gitu, iya. dilihatin orang nih gitu. itu Sama, ya iya, waktu Ibu Fadilah ya yang datang baru-baru ini tuh ya. Pelatihan menulis, Iya. benar, Bu. Lihat kali dia sekali baca Iya, "Ah, terpukau." Tapi entah kenapa nih kok susah kan, kayaknya lomba itu alergi gitu. Ayo dong Kak. Semangat, Kak, semangat. Iya dong. Padahal nanti bakal jadi cicak ya. Kan PD tuh pengembangan diri. Jadi Iya. bukan skill kakak aja nih yang dikembangin, tapi benar-benar dari jiwanya. Terus satu lagi nih Kak Aya. Apa tuh? Nah, ketika kita udah percaya diri, terus kita mungkin udah sesuai dengan batas yang kita inginkan, kita udah sukses, kita jangan lupa dengan orang yang mengajarkan kita. Lalu kita boleh naik tanpa menjatuhkan orang lain. Lalu kesalahan itu tadi menjadi refleksi kita untuk lebih baik di hari esoknya. Iya, karakter ya. Iya, Karakter, benar. Bu. Iya, Tapi karakter. kalau bagi ayah sendiri kayaknya nggak bisa deh ngelupain ibu kita yang paling cantik Bener ini. dong. Nggak akan nangis. Kak, kebayang nggak sih kalau misalnya kita udah tamat nih dari sekolah, terus kita nggak jadi anggota center lagi nih? Itu gimana sih perasaan ibu kalau kami nggak ada? Enggak, kayaknya dari tahun yang Ibu sebutkan tadi ya, 2008 tuh ya. Yang anggota center itu sering berkunjung nengok adiknya. Itu terputusnya waktu Covid ya. Covid ini benar-benar mengacaukan suasana kita gitu ya. Bener. Kalau yang dulu itu masih ada loh, masih bentuk WA, sering chatan. Ibu tuh, adikmu lomba di sini loh. Oh iya Bu, di mana itu Bu? Mereka juga sering datang gitu. Atau kadang-kadang Bu, kami ngarahi ya Bu ya, seperti itu. Jadi nggak ada putusnya Bu kita. Tetap tuh berhubungan. Kadang-kadang yang nanti di kampus itu ada lomba ini lah Bu. Hasil saya kayak gini Bu, revisi lah Bu, masih berhubungan terus. Nggak ada main putus. Seperti anak sama orang tua gitu loh. Nggak ada putus lagi. Terus kayak adik tuh terus mengalir, kita jalan terus gitu loh. Dan itu loh yang Ibu bina dari awal gitu kan. Kita Iya, nggak Bu. putus, kita tetap satu gitu. Iya. Walaupun kalian nanti nimba ilmunya entah di luar semesta itu kan udah pasti kan. Kan nggak mungkin juga di dalam semesta aja. Pasti kan di sana itu ada di luar. Kayaknya kayak Abang Ibrahim dulu ya, angkatan keberapa lah itu lupa Ibu. Bu ada lomba loh Bu, di mana? Tapi di Jakarta lah Bu, saya bingung. Nah kebetulan itu ada Kak Dede di sana. Ibu hubungi, ada lo adik kamu mau ikut lomba, coba-coba ini. Iya Bu, mereka sambut, mereka bina, tempatnya disediakan gitu loh anak center. Dan mudah-mudahan ini terus gitu. Amin. Sadar nggak sih Kak Putri, Kak Fira, Kak Saras? Itu kode loh untuk kita biar tidak memutuskan silaturahmi. Iya, bener sih. Iya. Itu udah kode banget biar kita teman-teman sebenarnya PD Center ini bukan hanya sekedar pengembangan diri di sekolah, tetapi ikatan keluarga yang kuat. Udah kami jalanin teman-teman dari suka, dari duka, sampai seneng bareng-bareng. Ya kan Kak? Walaupun Iya, ada bener. satu tuh ya garis merahnya kan. Apa tuh? Apa itu, Bu? Ibunya selalu marah-marah. Tapi kan marah-marahnya nah demi kebaikan. Gimana nih?
Kak Putri itu. Karena apa? Lombanya biasa terdesak-desak gitu. Tapi mana nih? Oh sering dimarahin gitu ya. Pokoknya jatuh bangun gitu ya. Tapi aku mau menepis nih dari yang ibu bilang kalau misalnya di balik sosok guru yang tegas pasti dia juga ingin anak muridnya Iya, itu yang terbaik. melakukan yang terbaik. Benar. Iya sih benar. Karena lebih sedih kalau misalnya nggak ada yang Nggak ada nunggu kita ya. Jadi kayak kita merasa nggak dipeduliin gitu. Jadi sebenarnya walaupun di hari itu waktu dimarahin agak kesel sedikit, tapi kalau misalnya kita berpikir open minded, kita mengerti dari sudut pandang yang memarahi kita, pasti kita kayak ngerasa kita spesial. Iya, benar sih. Lama-lama juga kita pasti bakal kangen nggak sih setelah kita tamat. Marah yang paling cantik sih. Aduh. Kebetulan nih ya kelas 12 semua nih. Iya, Bu. Jadi kan udah tinggal beberapa bulan lagi. Anak-anak tua semua nih ya. Bener Bu. Kamilah akhir zaman 14 angkatan 14 ya. Di center. Dan Bang Raihan yang di belakang. Iya, dengan Dengan Bang Rehan yang di belakang kamera. Kalau nggak ada Bang Rehan kayaknya kita nggak bisa podcast nih Bu. Bang Rehan, walaupun pendiriannya selalu berubah, top di Semansa. Kayak top. Bagus. Keren. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu nggak Bang Rehan. Kalau banyak yang penasaran nih sama anggota-anggota center, Kepoin boleh aja dong akun dicek. sosmednya. Iya bener, Iya. akun center Semansa. Di situ nanti kita bakal introducing anggota member kita untuk angkatan 14. Mungkin segitu aja deh Bu ya, cakap-cakap kita hari ini. Satu nih ya, satu lagi terakhir. Apa tuh, Bu? Satu lagi terakhir. Jadilah terus bintang-bintang di Semansa. Wow. Enggak Bu, teman-teman, teruslah menjadi bintang dimanapun kita ditempatkan. Masya Allah. Ternyata bukan hanya di Semansa, tapi juga di luar Semansa gitu. Karena sebentar lagi kami udah mau tamat Bu, nggak mungkin dong kami Jadi harus silih berganti. Iya. Oh ya, oke. Jadi bintang di mana pun berada. Oke nah. Bu senang rasanya, senang Kak? Senang banget. Ternyata kita tahu nih POV ibu, sudut pandang dari ibu tentang center terhadap kita juga. Kami senang dan bersyukur ibu mau melatih dan membimbing kami dengan segala program dan upaya ibu menempatkan kami di basic skill kami dan lain-lainnya. Kami senang juga nih saat ini ibu mau nih hadir di sini dan kita berbincang-bincang deep talk nih teman-teman Deep sama talk. ibu. Pastinya dukungan dari sekolah juga ya. Bener, Dari Bu. guru waktu kalau permisi, dari bapak kepala sekolah, dari Iya, bener. PKS, pokoknya Semansa, keluarganya. Alhamdulillah. Kami bangga nih jadi murid Semansa karena benar tuh kata ibu, nggak hanya ibu nih yang berperan bagi kami, karena semua guru-guru Semansa itu ikut support, ikut mendukung dan mengizinkan kami ketika maaf ya Bu, Bapak, izin. kami sering nih keluar kelas untuk kepentingan sekolah, untuk menjaga nama baik sekolah, untuk meningkatkan prestasi juga pastinya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama saya. Terima kasih, Bu. Sampai sini dulu ya episode podcast Semansa pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.